Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Ilmul Arud wal Qawafi atau Ilmul Arud dan Qawafi. Kata al-arud menurut etimologi berasal dari kata aridah yang artinya melintang atau menghalang. Nah, menurut istilah ilmu arud ialah ilmu yang membahas tentang pola-pola syair Arab untuk mengetahui wazan yang benar dan yang salah. Adapun kata qawafi berasal dari jamak qafiyah yang menurut etimologi berarti di belakang leher. Adapun menurut istilah, ilmu qawafi adalah ilmu yang membahas ujung kata di dalam bait syair yang terdiri dari huruf akhir yang mati di ujung bait sampai dengan huruf hidup sebelum huruf mati tersebut. Kemudian pembahasan dari ilmu arud wal qawafi ini meliputi nama-nama huruf, nama-nama harokat, nama-nama qafiyah, dan juga noda-nodanya. Ataupun kesalahan dan juga kefasihannya. Nah, tokoh dari ilmu arud wal qawafi ini adalah Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yang mana ia dilahirkan di Basrah pada tahun 100 Hijriah dan meninggal di sana pada tahun 170 Hijriah. Adapun latar belakang ilmu arud wal qawafi, sebagaimana hal ini diceritakan dalam syairnya, dalam sebuah syair Arab, yang berarti ilmunya Al-Khalil adalah penyebabnya adalah dukungan masyarakat terhadap Sibawai. Jadi ceritanya di sini Sibawai adalah ilmuwan Arab, ilmuwan bahasa Arab yang berasal dari bangsa Arab, dan ia merupakan ilmuwan tentang bahasa Arab seperti ilmu nahwu dan juga termasuk dengan ilmu arud ini. Nah, kemudian Imam eh, Imam Khalil ini pergi bersa'i ke Masjidil Haram dan memohon limpahan karunia dari penguasa Al-Bait. Nah, ilmu arud menjadi tambahan ilmunya dan ilmu ini pun tersebar dan diterima di kalangan masyarakat. Adapun objek pembahasan dari ilmu arud wal qawafi ini adalah syair Arab dari segi wazannya dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, baik perubahan yang diperbolehkan ataupun yang dilarang. Manfaat dari mempelajari ilmu arud wal qawafi ini adalah bagi para pecinta dan pelajar bahasa Arab, yang mana mereka memahami ajaran Islam dengan menggali Al-Quran dan juga Sunnah, yaitu tentunya menambah keyakinan bahwa Al-Quran bukanlah syair dan demikian pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun secara khusus, manfaat mempelajari ilmu arud wal qawafi ini adalah yang pertama, dapat membedakan antara syair dan nasr. Yang kedua, dapat menghindari campur aduknya bahar-bahar syair satu sama lain. Yang ketiga, dapat menghindari kejanggalan wazan dengan perubahan yang terlarang. Dan yang keempat, yakni dapat membedakan wazan-wazan yang benar dan juga yang salah. Adapun tujuan dari ilmu arud wal qawafi ini adalah untuk mengetahui wazan-wazan syair yang baik, mana yang benar dan mana yang salah. Dan di dalam materi ilmu arud ini banyak sekali penjabarannya, namun di sini saya hanya akan menjabarkan beberapa saja, yakni di antaranya adalah terkait bahar rojas dan bahar romal. Nah, yang pertama adalah bahar rojas. Bahar rojas adalah bahar yang memiliki wazan asli yang berbunyi mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Adapun pembagian bahar rojas berdasarkan jumlah taf'ilahnya dibagi menjadi 4, yakni ada bahar rojas tam, bahar rojas majzu', bahar rojas mashtur, dan bahar rojas manhub. Yang pertama, bahar rojas tam, ialah bahar yang memiliki 6 taf'ilah. Bahar ini dibagi menjadi 2, yaitu ada bahar rojas tam sahihah dan bahar rojas maqtu'ah. Dan barojas maqtu'ah. Adapun yang kedua, yakni barojas majzu', ia memiliki 4 taf'ilah. Untuk barojas mashtur, ia memiliki 3 taf'ilah, dan barojas manhuk, ia memiliki 2 taf'ilah.
Nah, secara keseluruhan Barojaz memiliki 4 arut dan 5 dhorob dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, yakni rojastam, arutnya adalah mustaf'ilun, adapun dhorob sahihnya adalah mustaf'ilun. Dan untuk dhorob maqtu'ahnya adalah mustaf'ilun, maf'ulun. Mustaf'ilun menjadi maf'ulun. Nah, yang kedua adalah rojas majzu, di mana arutnya berbunyi mustaf'ilun, dharabnya berbunyi mustaf'ilun juga. Dan untuk rojas mastur itu arutnya mustaf'ilun, untuk dharabnya juga mustaf'ilun. Dan untuk rojas manhuk, ya sama juga arutnya berbunyi mustaf'ilun dan untuk dharabnya mustaf'ilun. Adapun macam-macam bahar dari 4 bahar tadi dengan masing-masing taf'ilahnya. Jadi yang pertama rojastam sahihah, taf'ilahnya berbunyi mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Nah, untuk rojastam maqtu'ah berbunyi mustaf'ilun, 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 maf'ulun. Jadi letak perbedaan antara rojastam sahihah dengan rojastam yang maqtu' adalah dalam akhirannya, yakni dalam dorobnya, yang mana di sahihah itu adalah mustaf'ilun, tapi di maqtu'ah mustaf'ilun tersebut menjadi maf'ulun. Kemudian dalam bahar rojas majzu, taf'ilahnya berbunyi mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Untuk rojas mastur, taf'ilahnya berbunyi mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Dan rojas manhuk berbunyi mustaf'ilun, mustaf'ilun. Adapun contoh barojas adalah yang pertama barojas tam sahihah. Contohnya makhiltu annad dahra yusnini ala barwa'i la yarda biha rabbul kuda. Untuk barojas tam maqtu'ah contohnya al-qalbu minha mustarihun salimun, mustarihun salimun, wal qalbu minni jahidun majhudun. Untuk barojas majzu contohnya qad haja qalbi munzilun min umri amrin muqaffirun. Untuk barojas mastur contohnya adalah mahaja ahzanan wa syaj'wan qad syaja. Untuk barojas manhuk contohnya ya laitani fiha jaza. Dan kemudian pengertian baharomal. Nah, baharomal ini memiliki wazan asli fa'ilatun, 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 fa'ilatun. Adapun pembagian baharomal berdasarkan taf'ilahnya, yakni yang pertama ada baharomal tam. Baharomal tam ini memiliki 3 macam arut, yang mana itu semua adalah mahdzuf. Contohnya adalah yang pertama taf'ilahnya berbunyi fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilun. Ini adalah bahar romal tam mahdzuf. Kemudian yang kedua adalah bahar romal tam sahih, taf'ilahnya berbunyi fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatun. Nah, untuk yang terakhir adalah tam maqsur, baharomal tam maqsur. Yani taf'ilahnya berbunyi fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilun. Kemudian yang kedua adalah baharomal majzu'. Nah, baharomal majzu' ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah majzu' sahih yang taf'ilahnya berbunyi fa'ilatun, 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 fa'ilatan. Nah, untuk majzu' musabbaq itu ada taf'ilahnya berbunyi fa'ilatun, 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 fa'ilatun. Kemudian yang terakhir majzu' mahdzuf, taf'ilahnya berbunyi fa'ilatun, fa'ilatun,
fa'ilatun, fa'ilun. Nah, singkatnya, kesimpulannya adalah bahar rojas adalah bahan yang memiliki wazan yang dengan taf'ilah mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Adapun pembagian dari bahar rojas ini ada 4, yakni yang pertama bahar rojas tam, yang kedua bahar rojas majzu', yang ketiga bahar rojas masyhur, dan yang keempat bahar rojas manhuk, di mana bahar rojas tam memiliki 6 taf'ilah, bahar rojas majzu' memiliki 4 taf'ilah, bahar rojas masyhur memiliki 3 taf'ilah, dan bahar rojas manhuk memiliki 2 taf'ilah. Adapun bahar rojas ini memiliki 4 arud dan 5 dharab. Bahar romal adalah bahar yang memiliki wazan fa'ilatun, 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 fa'ilatun. Adapun pembagian dari bahar romal yakni ada 2, yakni adalah bahar romal tam yang memiliki 6 taf'ilah dan juga bahar romal majzu' yang memiliki 4 taf'ilah. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahar kamil dan juga bahar hazaj. Bahar kamil adalah disebut kamil karena harakatnya yang lengkap. Nah, harakatnya ini berjumlah 30 yang mana tidak terdapat pada bahar-bahar yang lain. Bahar ini memiliki 3 arud dan 9 dharab. Adapun wazannya yakni mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Adapun macam-macam arud dan dharab kamil yaitu yang pertama arud sahihah. Jenis arud ini memiliki 3 dharab, yakni sahih, maqtu' dan juga ahadzu mudmar. Yang mana arud sahihah mutafa'ilun, jenis yang pertama sahih yakni mutafa'ilun, kemudian maqtu' berupa mutafa'ilun, mutafa'il, dan untuk yang ahadzu mudmar ini berupa fa'lun. Nah, kemudian yang kedua arud haza. Arud haza. Arud haza ini adalah jenis arud yang menghapus watat majmu'. Arud ini memiliki 2 jenis dharab yakni ahad dan ahad mudmar. Yang pertama ahad. Ahadnya ini berbunyi fa'ilun dengan menghapus watat majmu' fa'ilun. Jadi yang kedua adalah ahad mudmar yakni fa'lun dan ia menghapus watat majmu' kemudian mensukunkan huruf kedua yang berharakat fa'lun. Nah, untuk yang ketiga adalah arud majzu'ah as-sahihah. Nah, majzu' artinya membuang arud dan dharab pada setiap bait. Arud ini memiliki 4 jenis dharab, yakni muraffal, mudzayyal, tam, dan maqtu'. Yang pertama, muraffal. Muraffal berbunyi mutafa'ilatun. Nah, ia menambahkan sabab khafif pada akhir watat majmu' menjadi mutafa'ilatun. Tetap sama mutafa'ilatun. Kemudian untuk yang kedua adalah mudzayyal. Mutafa'ilan yakni ialah menambah sukun pada akhir watat majmu' menjadi mutafa'ilan. Dan yang ketiga ada tam, yakni mutafa'ilun. Kemudian terakhir ada maqtu' fa'latun, yakni menghapus sukun pada watat majmu' dan mensukunkan yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah bahar hazaj. Bahar hazaj adalah bahar yang majzu', yakni bahar yang arud dan dharab setiap ialah bahar yang majzu', artinya bahar yang arud dan dharabnya itu dharab di setiap arud dan dharabnya di setiap bait itu dihapus. Sehingga di dalam bahar hazaj ini hanya terdapat 4 taf'ilah saja. Bahar ini disebut hazaj karena suara di dalamnya yang seperti alunan suara. Adapun wazan dari bahar hazaj ini adalah mafa'ilun, 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 mafa'ilun. Bahar hazaj dengan bait majzu' memiliki 1 arud yaitu arud sahihah mafa'ilun dan 2 dharab yaitu dharab sahih. Dharab sahihah mafa'ilun dan dharab mahdzuf fa'ulun
atau mafa'i. Nah, yang pertama ada arut sahih. Arut sahih ini memiliki dua dhorob, yaitu sahih dan mahdzuf. Yang mana arut sahihnya itu mafa'ilun dan dhorob sahihnya mafa'ilun. Yang kedua adalah arut sahihah mafa'ilun dan dhorob mahfuz fa'ulun. Yani ia menghapus sabab khafif pada akhir taf'ilat fa'ulun. Kemudian di dalam Bahr-Hazaj juga terdapat dua macam kebolehan zihaf, yaitu yang pertama kaf mafa'ilun menjadi mafa'ilun pada hasyu dan arutnya. Kemudian yang kedua adalah qad mafa'ilun, yakni mafa'ilun yang mana zihaf ini terdapat pada hasyu. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.